Halo saudaraku, selamat datang di channel inspiratif 7 menit. Kali ini kita ada kisah yang sangat luar biasa. Kisah seseorang yang selalu membandingkan apapun yang ia kerjakan dengan orang lain. Tapi ia melupakan hal yang sangat penting. Apakah itu? Mari simak kisah ini hingga akhir agar kita mengetahui apa pesan di balik kisah ini. Di sebuah desa terpencil di tengah hutan, desa ini terkenal dengan masyarakatnya yang bekerja sebagai pencari kayu bakar. Desa ini begitu tenang dan makmur. Di sana hiduplah seorang lelaki bernama Thomas. Sudah bertahun-tahun Thomas juga menjual kayu bakar. Thomas dan warga lainnya mencari kayu bakar di sekitaran hutan di perkampungannya. Suatu hari, Thomas pergi untuk mencari kayu bakar di hutan. Ia membawa perlengkapan seperti gerobak dan alat memotong kayu. Thomas selalu bersemangat untuk mencari kayu bakar di hutan. Suatu hari, Thomas yang begitu lelah pulang membawa setumpuk kayu bakar yang ia bawa di gerobaknya. Thomas selalu merasa puas dengan kerja kerasnya. Namun, tiba-tiba ia melihat tetangganya yang pulang tidak lama setelah Thomas pulang. Ia melihat tetangganya membawa kayu bakar yang lebih banyak dari yang ia bawa. Thomas masih bisa menanggapinya dengan santai dan biasa saja. Keesokan harinya, Thomas pergi mencari kayu bakar lagi dengan perlengkapan yang seperti biasa yang ia bawa. Di sore hari, Thomas kembali dengan membawa kayu bakar seperti biasanya. Saat Thomas hendak membawa kayu bakar itu ke halaman rumahnya, ia dikejutkan dengan tetangganya yang membawa kayu bakar yang lebih banyak dari ia yang kemarin. Thomas mulai merasa iri dengan hasil yang dibawa oleh tetangganya. Keesokan harinya, Thomas berencana menunggu tetangganya yang akan pergi mencari kayu bakar. Thomas berpikir bahwa hasil kayu bakar yang ia bawa lebih sedikit dari tetangganya dikarenakan Thomas yang pergi terlalu siang. Dan hari ini Thomas ingin pergi dengan waktu yang sama dengan tetangganya. Akhirnya Thomas melihat sang tetangga pergi untuk mencari kayu bakar. Dan Thomas pun memutuskan untuk pergi mencari kayu bakar juga. Ketika sore hari, Thomas pulang dengan harapan bahwa hari ini pasti mereka memiliki hasil yang setidaknya sama dengan tetangganya. Ketika Thomas akan sampai di rumahnya, ia melihat dari kejauhan sosok tetangganya yang juga akan sampai di rumahnya. Thomas pun merasa lega karena mereka pulang di waktu yang bersamaan. Saat sudah mendekati rumahnya, Thomas terkejut. Hasil kayu bakar yang ia bawa ternyata lebih sedikit dari yang tetangganya bawa. Tetangganya membawa begitu banyak kayu bakar, lebih dari yang ia bawa. Thomas pun mulai merasa iri. Padahal Thomas sudah pergi di waktu yang sama dengan tetangganya. Thomas pun mulai memikirkan apa yang kurang dari dirinya. Keesokan harinya, Thomas membeli peralatan pemotong kayu yang baru. Ia berpikir bahwa hasil kayu bakar yang ia cari lebih sedikit dari tetangganya disebabkan oleh peralatan yang mungkin sudah tidak tajam dan tidak baik lagi.
Thomas pun pergi mencari kayu bakar di waktu yang sama dengan tetangganya. Serta kali ini ia membawa peralatan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika sore hari, Thomas kembali ke rumahnya dengan perasaan bangga bahwa kali ini pasti hasil kayu bakar yang ia cari jauh lebih banyak dari tetangganya. Saat mendekati rumah, Thomas dikejutkan dengan tetangganya yang membawa kayu bakar lebih banyak dari yang ia bawa saat ini. Padahal Thomas sudah menggunakan peralatan terbaiknya. Thomas pun semakin kesal dan iri hati. Kenapa tetangganya selalu membawa kayu bakar yang lebih banyak dari yang ia bawa? Padahal Thomas sudah membawa peralatan yang lebih baik dan juga pergi di waktu yang sama. Thomas pun mulai membanding-bandingkan hasil yang ia kerjakan dengan tetangganya. Thomas mulai memikirkan strategi apa lagi yang harus ia gunakan. Thomas memiliki ide untuk pergi di tempat yang sama dengan tetangganya. Ia berpikir jika selama ini hasil yang ia dapatkan lebih sedikit dikarenakan tetangganya memiliki tempat mencari kayu bakar yang lebih baik. Akhirnya Thomas pergi bersama dengan tetangganya untuk mencari kayu bakar di tempat yang sama. Sesampainya di lokasi, Thomas mulai mengamati tempat tersebut. Ia tidak melihat tempat yang istimewa. Tempatnya sama seperti tempat yang ia kerjakan sebelum-sebelumnya. Thomas juga memperhatikan alat pemotong kayu tetangganya. Ia juga tidak mendapati alat pemotong yang lebih baik dari yang ia bawa. Lalu Thomas mengamati cara tetangganya memotong kayu. Ia juga tidak mendapati cara yang spesial. Cara ia memotong kayu sama dengan yang tetangganya lakukan. Setelah sore hari, Thomas mendapati tetangganya mendapatkan kayu bakar yang jauh lebih banyak dari yang ia kerjakan. Thomas melihat tumpukan kayu yang menjulang tinggi di atas gerobaknya. Thomas pun semakin frustasi karena ia melihat tidak ada yang istimewa dari tetangganya. Tetapi kenapa hasil kayu bakar yang ia bawa tidak pernah lebih banyak dari yang tetangganya bawa? Karena rasa frustasinya, Thomas pun mendekati sang tetangga dan mulai bertanya, "Hei saudaraku, aku mendapatimu selalu membawa hasil kayu bakar yang lebih banyak dari yang saya bawa. Dan hari ini saya melihat apa yang Anda lakukan tidaklah berbeda dari yang saya lakukan. Saya pergi memotong kayu di waktu yang sama dengan Anda. Saya memotong dengan cara yang sama dengan Anda. Saya juga membawa alat pemotong yang sama dengan Anda. Dan saya juga memotong jenis kayu yang sama dengan Anda. Bahkan saat ini saya memotong kayu di tempat yang sama dengan Anda. Lalu kenapa engkau mendapatkan hasil yang lebih banyak dari saya?" Tetangganya pun terkejut dengan pernyataan Thomas dan segera menjawab pertanyaannya itu. "Apakah selama ini kamu membandingkan hasil kayu bakar yang aku dapatkan dengan hasilmu, Thomas?" tanya tetangga itu dengan senyuman di wajahnya. "Thomas, saya tidak memiliki alat yang spesial ataupun tempat yang spesial untuk mendapatkan kayu bakar. Saya hanya memiliki prinsip dari dulu bahwa saya tidak akan pernah membandingkan hasil yang saya kerjakan, apalagi itu membandingkan dengan orang lain, apakah itu lebih banyak dari orang lain. Tetapi saya selalu membandingkan diri saya bahwa saya harus lebih baik dari saya yang kemarin. Saya harus bekerja lebih baik dari saya yang bekerja kemarin.
Saya harus lebih semangat dari saya yang kemarin, dan saya harus memotong kayu lebih banyak dari yang saya potong kemarin. Itulah mungkin yang membuat hasil kayu bakar yang saya hasilkan lebih banyak dari yang Anda bawa. Karena setiap hari saya akan berusaha lebih baik dari saya yang kemarin. Thomas pun hanya terdiam dan mulai menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat hasil yang dikerjakan orang lain dan membandingkan dengan hasil yang ia kerjakan. Thomas tersadar bahwa ia selama ini tidak mencoba lebih baik dari dirinya sendiri, tetapi selalu mencoba bisa lebih baik dari orang lain. Thomas mulai menyadari ternyata ia hanya iri dengan hasil kerja keras orang lain dan mulai lupa bersyukur atas hasil yang ia kerjakan sendiri. Lihatlah saudaraku, kita sering lupa bahwa hakikatnya kita harus terus berproses. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan jangan bandingkan usahamu dengan orang lain, tapi bandingkanlah usahamu yang lalu dengan usahamu yang sekarang. Apakah kamu sudah lebih baik atau semakin menurun? Kita seringkali terjebak oleh hasil, tetapi lupa akan prosesnya. Jadilah lebih baik untuk diri sendiri, bukan orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, serta nantikan video inspiratif berikutnya.